mulai. Jadi, Ya. teman dapat sudah hadir juga. Pak Legowo Mumet. Oke. Selamat pagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Bapeda, Bapak Kepala Bapeda Gunung Kidul, Bapak Sri Suhartanto SIP MSI. Yang terhormat Ketua Forum Penguatan Hak Penyandang Disabilitas, Ibu Arni Surwanti. Yang terhormat Pak Ma'ruf dari MPM Muhammadiyah. Siap. Yang terhormat Mbak Nuning dari Yayasan Cikal, dan yang terhormat teman-teman difabel dari Gunung Kidul. Terima kasih atas kehadirannya bergabung dalam acara diskusi online tentang implementasi RAD SDGs berperspektif disabilitas Goal 1 tanpa kemiskinan di Kabupaten Gunung Kidul. Acara ini merupakan kelanjutan dari acara-acara yang lalu yang merupakan bagian dari program advokasi RAD SDGs berperspektif. Kita mengambil goal ke-1 tanpa kemiskinan. Baik, untuk menghemat waktu kita buka acara ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, dan untuk acara ini nanti akan ada pembicara Bapak Kepala Bapeda dan Ibu Arni Surwanti. Namun sebelumnya ada sambutan dari mewakili Forum Penguatan Hak Penyandang Disabilitas, yaitu yang akan ada sambutan dari ke Forum Penguatan Hak Disabilitas, yaitu Ibu Arni Surwanti. Maaf, saya ralat, nanti pembicaranya adalah Bapak Ma'ruf dan Bapak dari Bapak Kepala Bapeda Gunung Kidul. Waktu monggo Bu Arni, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sri Suhartanto SIP MSI, Pak Ma'ruf, Mbak Nuning, Mbak Arni. Sorry. Dan teman-teman yang berbahagia yang hadir pada Zoom meeting pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bersilaturahmi ya, walaupun tidak melalui tatap muka langsung, tapi kita melalui tatap maya ya, kondisi yang masih belum memungkinkan kita untuk berkumpul banyak orang. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kegiatan hari ini adalah merupakan rangkaian dari banyak kegiatan yang sudah kita lakukan beberapa waktu yang lalu. Jadi Pak Sri, kami sampaikan bahwa mungkin dalam kurun waktu 2 tahun ini kami dari Forum Penguatan Hak Penyandang Disabilitas, yaitu Cikal, Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah, dan ILE, Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Jakarta, mungkin banyak berkomunikasi dengan banyak pihak, khususnya dalam hal ini terkait dengan Bapeda, Dinas Pendidikan, kemudian Dinas Ketenagakerjaan, dan Dinas PU, ya, Dinas Pekerjaan Umum, dalam kaitannya untuk mendorong pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang sudah menjadi program pemerintah dari 2015-2030. Walaupun dalam SDGs yang merupakan kebijakan dari pemerintah Indonesia kita yang mengadopsi dari kebijakan di PBB, itu sampai pada level provinsi. Namun di dalam dokumen SDGs yang ada di Provinsi DIY
kami melihat bahwa di dalamnya juga ada program-program pembangunan di tingkat kabupaten. Nah, program-program yang diamanahkan di dalam SDGs itu sepertinya tidak jauh dengan semangat UNCRPD atau semangat United Nations Convention of the Rights of Persons with Disability yang mengamanahkan pembangunan untuk semua, ya. Di dalam SDGs itu ada suatu prinsip yang menyatakan bahwa no one left behind. Tidak ada satupun warga negara yang boleh ditinggalkan di dalam proses pembangunan. Nah, termasuk di dalamnya tentunya adalah kita komunitas disabilitas yang tentunya juga mengharapkan bahwa kami juga bisa menjadi bagian dari proses pembangunan tersebut. Nah, dalam diskusi hari ini kita lebih fokus diskusi untuk tujuan yang pertama, yaitu bagaimana upaya pengentasan kemiskinan dan itu bagaimana upaya-upaya kemiskinan itu juga bisa diperuntukkan untuk teman-teman penyandang disabilitas. Dan kami bersama teman-teman di Gunung Kidul ini kemarin menggali berbagai informasi terkait beberapa hal capaian yang terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan yang menurut persepsi kami. Nah, oleh karena itu nanti Pak Ma'ruf Pak Ma'ruf ya akan menyampaikan ya hasil persepsi kami tentang capaian pembangunan pengentasan kemiskinan di Gunung Kidul. Nah, nanti mohon untuk ditanggapi oleh Bapak Sri dan tentunya harapan kami sebetulnya harapan utamanya adalah bagaimana ke depan nanti program pembangunan khususnya untuk pengentasan kemiskinan untuk bagi teman-teman penyandang disabilitas itu betul-betul menjadi program yang direncanakan dan ada anggarannya tentunya sehingga tentunya kami komunitas disabilitas itu bisa terentaskan ya dari level kemiskinan. Nah, itu sebenarnya harapan kami. Saya kira itu Bapak Sri dan teman-teman semua mungkin pengantar diskusi pada pagi hari ini dan tentunya nanti akan dilanjutkan dengan diskusi yang lebih dalam lagi dan dipandu oleh Pak Ma'ruf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Arni atas prolognya sebelum kita memulai acara ini. Dimana bahwa harapannya adalah bahwa nanti dalam program kemiskinan itu penyandang disabilitas bisa dimasukkan dalam program dan mungkin nanti lebih banyak dari penyandang disabilitas yang lebih banyak lagi yang terlibat yang dimasukkan dalam program tersebut. Oke. Sebelum kita lanjutkan ke acara inti yaitu diskusi implementasi RAD SDGs, ini tadi ada waringan kita foto bareng. Mumpung ini masih pada cantik-cantik, masih pada segar. Belum luntur. Make up-nya belum luntur, kita foto bareng dulu nggih. Monggo yang videonya belum dinyalain, ayo dinyalain. Mbak Ngatini, Mbak Sumiati, Mbak Titi sudah. Mbak Mia, Mbak Mia, Anggi, Mbak Tri, Mas Win. Mas Win tadi katanya ada tamu. Oke. Ya, Anggi. Nah, Mbak Tri. Notulannya Mbak Tri ya? Oke, ya. Siap. Oke. Mas Win, nunggu Mas Win atau? Mas Win ada 1, tamu. 2, 3, 4. Mas Win nggak ada? Oke. Kita tinggal. Oke. Oke, saat hitung ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Satu kali lagi.
Gaya bebas. Oke, 1, 2, 3. Foto. Sudah cantik-cantik. Nanti mungkin di akhirnya nanti supaya lebih komplit lagi ada Mas Vin, nanti kita foto lagi ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu acara diskusi implementasi rancangan aksi daerah SDGs Goal 1 tanpa kemiskinan yang berperspektif disabilitas di Kabupaten Gunung Kidul. Dan pemaparan ini akan disampaikan oleh Pak Ma'ruf, dan ini termasuk juga menyampaikan tentang kemarin yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Kemarin ada uji coba monitoring. Ya. Monggo Pak Ma'ruf langsung saja waktu. Terima kasih Mbak Dwi Suka. Pak Sri, salam sehat Pak Sri. Sehat. Di ruangan nggak usah pakai masker, nggak apa-apa Pak Sri, ruang sendiri. Oh iya. Ya, copot ya. Oh iya. Mbak Arni. Iya, tadi pas foto Pak Sri, maskernya dilepas nggak ya? Dilepas tadi Pak Sri. Sudah tak lepas. Aman. Ya, dilepas. Terima kasih sekali loh Pak Sri sudah meluangkan waktu ini langsung ya. Komandan langsung ya Kepala Bapeda ini sangat sibuk ya. Dan alhamdulillah diskusi hari ini dihadiri langsung oleh Pak Sri. Terima kasih. Insya Allah ya. Oke. Baik. Ya. Pak Sri dan teman-teman sekalian, jadi apa yang saya sampaikan ini nanti ada beberapa proses maupun catatan dari proses dan kira-kira harapan yang sebagai masukan di Bapeda, yang harapannya adalah teman-teman difabel bisa menjadi subjek dalam proses mengakhiri segala bentuk kemiskinan yang memiliki perspektif disabilitas. Jadi kita tahu bahwa ada fenomena yang dengan pendekatan pengeluaran, itu kalau di Gunung Kidul memang tingkat kemiskinannya itu masih relatif tinggi. Apalagi sekarang ada dampak COVID, ya, sangat terasa. Ini memang pendekatannya pengeluaran, teman-teman. Pengeluaran itu maksudnya ngitung orang miskin itu dilihat dari berapa besar belanjanya, baik belanja makanan maupun non-makanan. Nah, belanja makanan dan non-makanan ini di Gunung Kidul itu banyak yang di bawah rata-rata atau biasa disebut dengan garis kemiskinan. Jadi ngitung kemiskinan itu sederhana teman-teman. Kalau belanja kita banyak, baik makanan maupun non-makanan, melebihi garis kemiskinan, nah itu kita tidak disebut miskin. Nah, kenapa pakai pengeluaran? Karena pada hakikatnya adalah setiap individu atau keluarga itu memiliki kebutuhan, baik makanan maupun non-makanan. Nah, semakin tinggi pengeluaran, berarti semakin kebutuhan itu terpenuhi. Nah, kira-kira begitu. Sehingga kenapa pakai pengeluaran. Kenapa kok tidak pakai pendapatan? Karena orang kalau ditanya pendapatan itu banyak ngumpet ke. Informasi ini tidak lengkap. Misalnya, saya nanya Bu Arni dari sisi pendapatan Bu Ani bulan ini berapa? Bu Ani ngakunya cuma 3 juta karena gaji pokok UMY misalnya. Tapi kalau saya tanya Bu Ani pengeluarannya berapa? Oh, untuk bayar mobil, bensin, beras, supermi, susu, kemudian listrik, totalnya 6 juta. Nah, berarti Bu Arni itu asumsinya pendapatannya lebih dari 6 juta. Kira-kira begitu. Jadi biar ini penting bagi teman-teman yang selalu akan ngawal tentang data kemiskinan di daerah. Dalam hal ini kita Gunung Kidul. Gitu ya teman-teman. Jadi saya perlu sedikit menjelaskan tadi mengapa ngitungnya dari sisi pengeluaran. Nah, cilakannya adalah ada budaya di kita itu hemat, budaya hemat.
Sehingga kalau keluarga itu pendapatannya banyak, tapi hemat, maka dihitung miskin. Nah, ini cilaka. Dan ini saya temukan banyak daerah di fenomena perdesaan itu banyak yang dia punya ternak sapi, ternak kambing, punya pohon jati. Nah, itu kan kaya toh. Sapine loro, kambingnya papat, pohon jatine puluhan bahkan ratusan karena tersebar gitu ya dengan berbagai ukuran. Nah, itu kaya, tetapi dalam pengeluaran tidak dihitung. Mbak Ani punya emas itu ya nggak dihitung, gitu ya. Maka kalau ngirit 5 ya toh, sego karo uyah karo kerupuk, lalu bensin dia ora tau keluar wong mek ngepit misalnya, lalu baju nggak pernah beli karena dikirimi anak itu, atau ganti-ganti ya maka itu disebut miskin. Nah, ini memang kelemahan dari pengukuran ini adalah faktor perilaku itu tidak terserap. Maka Gunung Kidul itu angka kemiskinannya hampir pasti di atas 2 digit. Kenapa? Karena ada 2 faktor. Pengeluarannya itu banyak yang tidak terekam dengan baik, ada budaya hemat, lalu mengalihkan uangnya itu ke bentuk ternak. Ada ternak sapi, ada ternak kambing, ada ternak yang lain. Juga tanaman, ada tanaman jabon, ada tanaman jati, ada beberapa tanaman yang lain. Nah, ini memang titik lemah. Tapi kenapa kita tetap pakai angka pengeluaran? Karena biar bisa diperbandingkan antara kemiskinan Gunung Kidul, kemiskinan kota, kemiskinan DIY, kemiskinan nasional, bahkan dunia. Kira-kira begitu. Oke ya. Jadi itu perlu saya sampaikan. Fenomena yang kedua, sebenarnya Pak Sri sudah sangat paham karena ini di bawah komando Pak Sri. Itu ada Perbup tahun 2017 yang sudah diubah tahun 2019 tentang strategi penanggulangan kemiskinan. Ya, di sana sudah rinci. Artinya sebenarnya Perbup itu kalau rincian seperti itu ya itu udah kayak RAD, rencana aksi daerah. Tapi nanti ada beberapa catatan di mana memang secara eksplisit penyandang disabilitas tidak dimasukkan sebagai indikator. Nah, ini saya kira nanti perlu kita dorong, mumpung nanti akan ada RPJMD baru tahun berapa itu Pak Sri? 2022 mungkin Pak Sri nanti. Nah, itu 2021 nggih. Alhamdulillah. Nah, itu nanti mumpung nanti ada RPJMD baru, kita dorong beberapa indikator memang eksplisit atau program secara eksplisit memasukkan kata termasuk penyandang disabilitas. Kenapa kata eksplisit ini penting? Karena eksplisit itu akan menjadi atensi, akan menjadi subjek maupun objek yang jelas. Kira-kira begitu. Oke. Kemudian, kalau dari lihat data dari BDT tahun 2019, ini data ini pasti akan turun naik. Jadi jangan terjebak pada angkanya, tapi fenomenanya yang penting. Di dalamnya itu hampir 5.000, 6.000 penyandang difabel masuk kategori warga miskin. Ya. Nah, lokasinya itu tersebar gitu ya di 18 kecamatan, tapi tercatat kalau BDT itu banyak di Gedang Sari, Karangmojo, dan Pelayan. Nanti data realnya yang lebih lengkap, yang update Pak Sri ini. Saya justru nggak update ini. Kemudian sudah ada sistem pendataan di Gunung Kidul, penjaringannya pakai sistem SIDA Samekta dan sistem yang ada di sana. Kemarin waktu diskusi beberapa kali pertemuan dengan teman-teman difabel Pak Sri, itu ada titik lemah begini. Data itu kan memang keaktifan dari pihak kalurahan. Ya. Kalau dulu desa, sekarang karena undang-undang keistimewaan menjadi kalurahan gitu ya. Nah, dari tingkat padukuan, dari tingkat di kalurahan ini tidak semua
kelurahan sudah terbentuk forum penyandang disabilitas. Apapun namanya, entah perkumpulan, entah forum, entah gabungan, entah asosiasi, ya. Intinya ketika kelurahan itu tidak ada pengorganisasian teman-teman penyandang disabilitas, maka di situ salah satu titik lemah sehingga data penyandang disabilitas tidak firm masuk, tidak terverifikasi masuk dalam sistem. Saya kira ini menjadi catatan kita. Termasuk ketika mengusulkan program pengentasan kemiskinan melalui musrenbang kalurahan. Nah, musrenbang kalurahan itu unsur yang harusnya diundang oleh kalurahan itu salah satunya komunitas, termasuk penyandang disabilitas. Yang jadi masalah kalau di kalurahan itu belum semua ada asosiasinya, belum ada perkumpulannya. Nah, ini saya kira ini jadi catatan bersama baik teman-teman aktivis penyandang disabilitas maupun dari Pemda. Karena kalau mau dapat data yang firm, yang baik, maka Pemda harus intervensi dalam memfasilitasi pengorganisasian ini, level desa. Secara normatif himbauan itu sudah ada, tapi namanya kalurahan itu kadang-kadang seleranya ya masing-masing. Saya kira ini perlu kita cek nanti sebelum RPJM itu kita pastikan minimal pada level Kapanewon atau kalau dulu disebut kecamatan itu ya, sekarang Kapanewon itu semua harus sudah ada organisasinya. Kenapa? Karena untuk memastikan ikut dalam musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan. Ini penting. Kalau di di kabupaten sudah melibatkan, FKDG sudah dilibatkan dan hasil wawancara teman-teman ikut terlibat. Ya, saya kira itu. Nah, sebagai informasi, kami dengan teman-teman Pak Sri itu menyusun instrumen monitoring yang sifatnya partisipatif. Bagaimana sih proses perencanaan dan implementasinya dalam hal pengentasan kemiskinan yang di dalamnya apakah teman-teman difabel itu sebagai subjek maupun objek itu tampak dengan jelas, kira-kira begitu. Nah, uji coba instrumen ini dilakukan pada bulan Agustus yang justru banyak interview teman-teman semua. Ini fotonya kemarin saya makasih Mbak Mia, Mbak Sumi dan teman-teman. Saya ngambil beberapa foto gitu ya. Memang semua ikut aktif. Datangi ke Bapeda, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, BLK, kemudian juga datangi ke keluarga difabel. Ada 7 keluarga sebagai sampel. Apa temuan umumnya? Yang pertama adalah, seperti tadi sudah kita sampaikan, dalam proses perencanaan pada tingkat kabupaten, hasil interview dengan Bapeda dan Dinas Sosial disampaikan bahwa perwakilan penyandang disabilitas yang diwakili dengan dari FKDG ya, itu selalu diundang dalam musrenbang kabupaten. Nah, titik lemahnya ketika kita telusur juga apakah bisa dipastikan level Kapanewon dan kalurahan itu terlibat mereka. Ternyata tidak. Seperti tadi saya sampaikan, masih belum semua kalurahan terbentuk forum komunikasi, perkumpulan, atau asosiasi, atau apapun namanya, sehingga ini perlu menjadi agenda penguatan kelembagaan. Dan kalau ini diserahkan kepada dinas sosial, mungkin bisa meleset, karena urusan dinas sosial ya cukup banyak begitu. Mungkin ini nanti kita endorse lewat bagian organisasi pemerintahan yang membidangi pemberdayaan desa itu. Kalau dulu Pak Joko, kalau sekarang sinten Pak Sri? Komandan dinas itu yang desa itu? Pak Heri. Pak Heri. Sutaswati lah.
Ya. Wah, ini perlu kita soani lagi nih nanti. Karena Sujoko kalau Pak Joko sudah kita ketemu, nah ini mungkin kepala tugas, Pak. dinas yang baru. Pak Sujoko pernah tugas, Pak. Nggih. Nah, berarti Nggih. penggantinya Pak Heri nggih. Ini Nggih. nanti kapan-kapan tak saya kontak biar memastikan ada program di level kelurahan itu memang memfasilitasi terbentuknya entah forum komunikasi, entah perkumpulan, entah apapun namanya, sehingga penyandang disabilitas itu ada secara kelembagaan wakilnya, baik dalam musrenbang kalurahan maupun nanti naik pada level musrenbang Kapanewon. Kira-kira begitu. Oke. Kemudian di dalam dokumen Perbub 42 ya, itu perubahan dari Perbub 98, tidak secara eksplisit ada rasio atau indikator kuantitatif di mana penyandang disabilitas bagian dari kelompok sasaran dari program-program itu. Yang saya senang karena di dalam Perbub itu programnya sudah lintas OPD. Ada Dinas Koperasi dan UMKM terlibat, Dinas Pertanian terlibat, Dinas Sosial terlibat, Dinas Pendidikan terlibat, Dinas Tenaga Kerja terlibat. Nah, sayangnya tadi itu masih umum, hanya kelompok miskin dan rentan. Nah, kita berharap ada penegasan satu frase di mana ikut termasuk di dalamnya penyandang disabilitas. Nah, ini penting. Nah, oke. Kemudian yang lain adalah basis data yang sudah digunakan seperti tadi disampaikan lewat aplikasi Sikap Gunung Kidul GUID itu, tapi ada potensi lepas tentang kemiskinan yang dialami oleh teman-teman penyandang disabilitas. Kenapa lepas? Sangat mungkin karena yang pertama pemahaman atas kriteria atau ragam disabilitas. Jadi selama ini kriteria ragam disabilitas itu hanya 5, ya kan? Hanya daksa, netra, tuli, dan seterusnya. Padahal di dalam perundang-undangan itu udah 13. Dan ini bisa saja bertambah karena memang konsep disabilitas itu konsep dinamis. Jadi sangat mungkin ada penambahan keragaman. Ya paling tidak yang ada di Perda Gunung Kidul tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas itu, kriteria itu masuk dalam sistem aplikasinya. Nah, ini penting. Karena kalau petugas SDM-nya tidak memahami tentang kriteria disabilitas, maka angkanya akan under value. Angkanya akan kecil, kira-kira begitu. Kemudian, dari wawancara-wawancara yang ada, baik di Dinas Sosial maupun di Bapeda, termasuk tenaga kerja, program-program itu sebagian terlaksana. Meskipun tadi tidak secara eksplisit fokus pada penyandang disabilitas. Beberapa kendala yang muncul ya menurut informan dari wawancara teman-teman adalah keterbatasan alokasi dana. Saya kira ini kita bisa paham semua begitu ya. Ada fenomena hampir di semua daerah itu dalam beberapa tahun ini, apalagi dengan COVID ini semua difokuskan untuk penanganan COVID. Ya, atau istilah tempat Pak Sri itu kalau nggak salah refocusing, kira-kira begitu. Artinya apa? Artinya program dan kegiatan yang selama ini normatif jalan sesuai agenda, lalu tahun 2020 ini difokuskan untuk penanganan COVID. Apalagi dalam seminggu ini semua kabupaten kota kita DIY dan luar DIY sebenarnya itu angkanya naik. Jadi Kelengan ketika wisata libur beberapa waktu yang lalu itu naik, itu terasa dalam 2 minggu ini.
Nah, itu nanti fenomena ini akan sama ketika nanti libur Desember. Begitu libur Desember tanggal 23 kalau nggak salah, itu mulai banyak yang datang ke Jogja, nanti plus 2 minggu plus 10 hari, pasti angka akan naik. Ini sudah jadi fenomena. Nah, keterkaitan dengan keterbatasan anggaran ini, memang kita akan mendorong kalau bisa di dalam musrenbang nanti memang menekankan bagaimana beban kelompok rentan, kelompok miskin ini menjadi ringan dengan berbagai program. Di dalam temuan lapangan teman-teman untuk bantuan sosial mayoritas dapat. Ya, tapi untuk pelatihan itu belum banyak, meskipun sudah ada seperti latihan bengkel roda 3 itu ada, dan nanti di tahun 2021 teralokasi ada di BLK 1 kegiatan. Itu hasil temuan teman-teman. Nah, sekali lagi yang menjadi problem adalah program-program yang sifatnya bantuan sosial pada bidang pendidikan, kesehatan, apalagi kesehatan ini jadi fenomena, belum semua penyandang disabilitas mendapat hak itu. Ya, ini yang, dan saya tahu persis ini karena beban daerah naik, nanti Pak Sri bisa menceritakan, ya, karena peralihan keinginan BPJS yang berubah itu. Ya. Oke, sekali lagi. RAD ini sebenarnya ya RAD-nya itu Perbub itu sudah kayak RAD, tapi nanti kita perlu penekanan perspektif disabilitas, di mana sasaran pada penyandang disabilitas itu menjadi prioritas. Nah, itu harapan kita. Kemudian masukannya adalah perlu dijadikan indikator itu kalau perlu eksplisit, bisa dalam bentuk jumlah, bisa dalam bentuk rasio gitu, tentang penyandang disabilitas miskin dan rentan miskin itu menerima bantuan sosial kebutuhan dasar, bantuan sosial bidang kesehatan, bidang pendidikan, termasuk papan, yaitu program bedah rumah, juga penyandang disabilitas dalam program peningkatan ekonomi. Itu masukan yang pertama. Yang kedua adalah pada proses evaluasi, mohon melibatkan perwakilan penyandang disabilitas ikut dalam proses monitoring maupun dalam misalnya pembahasan evaluasi atas capaian kinerja pembangunan yang terkait dengan pengentasan kemiskinan. Itu. Nah, ada beberapa strategi yang kita usulkan. Yang pertama, bagaimana mengurangi beban pengeluaran penduduk yang sekarang termasuk penyandang disabilitas, yang sekarang ada bansos ini. Saya kira memang bansos ini ya dilema ya, karena sifatnya jangka pendek. Yang jangka menengah, jangka panjang adalah ini meningkatkan kemampuan pendapatan melalui pemberdayaan. Jadi yang pertama tadi yang sifatnya jangka pendek, yang karitatif, sifatnya bantuan sosial. Yang nomor 2 usulan kami adalah yang sifatnya pemberdayaan, kemudian usaha ekonomi produktif, dan mensinergikan kebijakan ini melalui pembangunan inklusif. Jadi kampus yang di DIY, bahkan ada kampus yang luar DIY, kalau memang mau berpartisipasi rame-rame untuk meringankan dan mempercepat proses pengentasan kemiskinan di Gunung Kidul, ini menjadi agenda yang strategis. Termasuk teman-teman LSM, teman-teman organisasi kemasyarakatan, saya kira ini bisa terus dilibatkan. Kemudian kebijakannya satu data. Nah, kebijakan satu data ini menjadi penting kami tegaskan, karena di dalam PP yang baru, PP tahun 70 ya, itu ada kewajiban negara membuat satu data
dengan berbagai kriteria tentang penyandang disabilitas. Yang di dalamnya nanti itu bisa menjadi input untuk sasaran penanggulangan kemiskinan di Gunung Kidul. Yang kedua, membangun kemitraan strategis, mengembangkan ekonomi perdesaan, karena memang bahkan nanti akan ada tren, teman-teman. Kira-kira hitungan kami itu mulai 20 tahun lagi, itu mulai akan ada tren orang itu tidak lagi, kalau dulu kan ada istilah urbanisasi, habis itu akan berbalik ke rural, ke pedesaan. Jadi kalau teman-teman yang punya aset di pedesaan jangan dilepas, jangan dijual, karena ini akan jadi tren global. Ya, tren global itu orang mulai berpindah ke pedesaan untuk menikmati hidup yang lebih baik. Nah, ini akan jadi tren. Lihat aja nanti dimulai dari peralihan kepemilikan lahan. Ini yang perlu teman-teman mulai baca fenomenanya. Kemudian memperkuat institusi lokal seperti tadi kelembagaan termasuk organisasi penyandang disabilitas sedapat mungkin harus terbentuk satu pada level Kapanewon atau kecamatan kalau dulu, yang kedua pada level kalurahan. Nah, ini penting sekali. Saya kira itu sudah cukup panjang dari saya menjelaskan beberapa hal terkait dengan hasil uji coba instrumen monitoring. Demikian Mbak Dwi Suka, saya kembalikan. Matur nuwun. Terima kasih Pak Ma'ruf. Ada poin-poin yang perlu digarisbawahi ya dari tadi apa yang disampaikan Pak Ma'ruf tentang indikator kemiskinan. Ternyata itu menggunakan pendekatan pengeluaran. Jadi semakin banyak pengeluaran, semakin tidak miskin. Lalu poin kedua, ternyata di Gunung Kidul itu sudah ada Pergub tentang strategi penanggulangan kemiskinan, yaitu Pergub nomor 98 tahun 2017. Namun sayangnya dalam Pergub tersebut belum secara eksplisit itu memasukkan penyandang disabilitas sebagai indikator. Dan diharapkan nanti di RPJMD yang baru nanti akan dimasukkan indikator tersebut. Kemudian tentang data, ternyata di Gunung Kidul itu ada 5.526 penyandang disabilitas yang termasuk miskin ya. Dan itu tersebar di 18 kecamatan. Lalu tadi juga disampaikan tentang temuan dari monitoring teman-teman yang akan uji coba itu. Dari hasil tersebut ternyata di Musrenbang Kabupaten itu sudah melibatkan penyandang disabilitas. Namun karena itu masih di tingkat kelurahan ternyata masih minim karena memang di kelurahan itu belum semua kelurahan itu ada forum penyandang disabilitas. Kemudian ini adalah bahwa untuk program sebagian besar itu masih terkendala dana yang terbatas. Lalu terkait RAD dan dokumen strategi yang ada itu adalah rencana aksi daerah itu dan perlu untuk dimasukkan indikator disabilitas. Termasuk perlu melibatkan penyandang disabilitas dalam proses monitoring dan evaluasi. Tadi Pak Ma'ruf juga menyampaikan tentang usulan-usulan strategi pengentasan kemiskinan, termasuk mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin. Dan yang paling menarik di sini menurut saya adalah tren di masa yang akan datang. Tidak akan lagi ada urbanisasi, tapi orang akan lebih berpindah ke desa. Dan ini penting ya untuk menarik sekali ini.